Bagi teman-teman pemula yang sudah melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan subscriber, entah itu lewat sub for sub atau mensubscribe channel sendiri menggunakan akun cadangan, atau bahkan sudah membeli subscriber tapi perkembangan channelnya masih lambat. Mungkin teman-teman bisa menyimak di video kali ini karena saya akan membagikan 3 kunci sukses untuk bisa mendapatkan subscriber sehingga channel kita bisa cepat berkembang. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Itri Channel. Di video kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber dengan mudah. Bagaimana caranya subscriber akan berdatangan ke channel kita tanpa kita minta. Artinya tanpa kita melakukan sub for sub atau dengan cara yang lain. Tapi ini real, kita akan mendapatkan subscriber dengan cuma-cuma. Artinya kita akan mendapatkan subscriber secara alami. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, setelah menonton video ini silahkan kalian kasih like, komen, dan juga subscribe channel ini. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Ada 3 kunci sukses yang bisa kita lakukan, dan 3 kunci sukses ini apabila kita lakukan dengan baik dan benar, maka ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Efeknya sangat besar buat perkembangan channel kita, guys. Dan di sini saya ingin membahas satu persatu 3 kunci sukses ini. Kunci sukses yang pertama adalah pada saat kita mengupload sebuah video ke YouTube, maka video kita akan dibagikan ke beranda orang-orang. Misalkan saya sebagai penonton, ini contoh ya. Misalkan saya sebagai penonton, saya ingin menonton YouTube ya. Kita buka dulu beranda di YouTube. Biasanya kan orang kalau melihat di YouTube, hal pertama yang kita lihat adalah thumbnail dan juga judulnya. Di sini ada berbagai macam thumbnail dari beberapa channel. Jadi thumbnail ini terdiri dari berbagai macam channel yang ada di beranda YouTube kita, tergantung dari kebiasaan kita menonton. Jadi kalau misalkan kita biasa menonton tentang memancing, maka di sini kebanyakan adalah video-video tentang memancing. Disinilah kunci suksesnya, guys. Bagaimana caranya penonton akan mengklik video kita, yaitu dengan melihat thumbnail dan juga judulnya. Maka kita harus membuat thumbnail dan juga judul semenarik mungkin. Buatlah judul yang kira-kira bisa membuat orang mengklik video kita. Karena di sini kan kita harus bersaing dengan channel-channel yang lain ya. Apalagi kita sebagai pemula, maka kita mau tidak mau harus bersaing dengan channel-channel yang lebih besar dari kita. Maka kuncinya adalah kita harus bisa atau harus mampu untuk menarik perhatian penonton kita. Dengan thumbnail dan judul yang menarik akan membuat orang mengklik video kita. Misalkan saya suka menonton video tentang memancing. Di situ saya akan lebih suka melihat thumbnail yang gambarnya itu orang memegang hasil tangkapan ikannya, yaitu misalkan di gendong seperti ini ya. Buat saya ini sangat menarik, guys. Karena bagaimana caranya orang memancing tapi bisa mendapatkan ikan sebesar itu. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi dengan gambar seperti itu bisa membuat kita tertarik, bisa membuat penonton itu tertarik untuk mengklik videonya. Jadi ini sangat penting, yaitu judul dan juga thumbnail. Dan ingat, antara judul dan thumbnail juga harus sinkron dengan isi videonya. Jangan sampai bertolak belakang. Karena nanti akan bisa membuat penonton kita merasa kecewa, merasa tertipu dengan video kita. Jadi intinya thumbnail dan judul yang menarik dan harus sesuai dengan isi videonya. Itu kunci yang pertama. Kemudian kunci sukses yang kedua adalah setelah penonton mengklik video kita, bagaimana caranya penonton mau berlama-lama dengan video kita. Kuncinya adalah kita harus membuat penonton kita itu merasa betah, merasa terkesan. Dengan menonton video kita, dia mendapatkan kesan positif. Jadi sebisa mungkin kita harus membuat video yang berkualitas. Jadi kontennya tuh harus bermutu, tidak asal-asalan. Ada sesuatu yang bisa dinikmatin oleh penonton kita. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya kita membuat konten yang bisa membuat orang itu mau berlama-lama atau mau betah dengan video kita. Buatlah konten yang lebih menarik dari yang biasanya ya.
Dengan penonton menikmati video kita dengan durasi yang lama, maka ini akan berdampak positif dengan channel kita, guys. Artinya gini, suatu video bisa dibilang bagus atau tidaknya bukan dinilai dari pihak YouTube. Jadi YouTube itu tidak menilai video kita bagus atau enggak, tapi dilihat dari reaksi para penonton kita. Dilihat reaksinya adalah berupa semacam durasi tontonnya yang tinggi, atau jumlah like yang banyak, atau komentar yang positif. Bahkan dari mereka itu berapa sih yang mensubscribe channel kita. Di situ sinyal-sinyal yang bisa menangkap dari pihak YouTube bagus atau tidaknya video kita. Semakin banyak yang memberikan kesan positif berupa like atau komentar atau subscribe, maka semakin bagus video kita di mata pihak YouTube. Jadi kalau video kita dinilai bagus, maka video kita akan lebih direkomendasikan oleh pihak YouTube, sehingga akan disebarluaskan ke penonton yang lebih banyak lagi. Dan kunci sukses yang terakhir adalah setelah orang mengklik video kita, setelah orang mau berlama-lama dengan video kita, artinya setelah menghabiskan banyak waktu menonton video kita, maka kunci suksesnya adalah kita harus memberi kepuasan atau manfaat dari video tersebut. Dimana dengan kita membuat kepuasan atau manfaat, entah itu berupa semacam informasi atau solusi atau suatu inspirasi buat penonton kita, artinya ini sangat memuaskan penonton kita. Maka ini akan membuat penonton kita ingin lagi melihat video-video kita yang lain. Dan kalau misalkan video pertama sudah terkesan bagus, video kedua juga dia sudah puas, dan video selanjutnya juga dia merasa ada manfaat yang bisa diterima, maka tanpa kita minta pun, ibarat kata untuk mensubscribe tinggal menunggu waktu aja. Jadi kuncinya adalah kita harus memberi kepuasan berupa manfaat, entah itu informasi atau sebuah solusi atau inspirasi. Intinya sesuatu yang bisa diambil oleh penonton kita. Dengan manfaat tersebut akan membuat penonton kita mensubscribe channel kita. Dan makin banyak orang mensubscribe channel kita, maka video kita atau channel kita dianggap bagus oleh pihak YouTube. Sekali lagi, akan dinilai bagus oleh pihak YouTube. Dan kalau sudah dinilai bagus, maka akan lebih direkomendasikan video-video kita atau channel kita akan dibagikan ke beranda orang yang lebih banyak lagi. Jadi kunci suksesnya adalah, saya ulangi lagi ya. Kunci suksesnya adalah, pertama adalah kita harus membuat thumbnail dan juga judul yang menarik sehingga orang mau mengklik video kita. Kemudian kunci yang kedua adalah bagaimana caranya orang mau berlama-lama dengan video kita, yaitu dengan cara kita selalu perbaiki isi daripada konten kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bisa memberi manfaat buat penonton kita. Bagaimana caranya kita bisa membuat suatu kepuasan berupa informasi atau solusi atau apapun itu namanya, yang penting intinya bisa diambil oleh penonton kita dan berikan kesan positif buat penonton kita. Dengan kunci sukses ini, insya Allah akan membuat channel kita lebih cepat berkembang, akan membuat para subscriber itu berdatangan ke channel kita tanpa kita minta. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.